Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat, Bapak alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita dapat duduk di masjid ini dan telah selesai melaksanakan solat subuh berjemaah, solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam, disolat jenazahkan. Dan atas karunia-Nya itu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pengurus masjid kita, Masjid Abrar, beserta jajaran, kita hormati imam Masjid Abrar kita. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah dan disehatkan. Kita hormati juga ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, ibu beserta orang tua kita, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, dan tak lupa yang bagi mendengarkan kajian di pagi hari ini baik di rumah maupun di rumah Allah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah kita untuk membuka kajian kita, yaitu dari tafsir surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 9 dengan kajian yaitu kecintaan terhadap harta membuat manusia menjadi banyak kufur. Kecintaan terhadap harta menjadikan manusia lebih banyak kufur. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu lihubbil khairi la syahid afala ya'lamu iza bu'thira ma fil kubur. Sadaqallahu azim. Kita artikan innal insana li rabbihi lakanud, bahwa sesungguhnya manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud sungguh banyak yang kufur, wa innahu ala dzalika la syahid, dan bahwa sesungguhnya bahwasanya ala zalika la syahid, kan kekufuran itu telah diakui oleh manusia tersebut. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, dan bahwa sesungguhnya sungguh kecintaan terhadap harta itu
berlebih-lebihan bagi manusia tersebut. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah kamu tidak mengetahui idza bu'thira ma fil kubur, apabila manusia telah dikuburkan, sesuatu yang dikuburkan itu semua berupa harta apapun akan dikeluarkan dari kehidupan manusia tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi dalam ayat yang pertama ini kita bahas, innal insana li rabbihi lakanud, bahwa sesungguhnya insana, manusia itu li rabbihi lakanud, sungguh pada Tuhan dia lakanud, sungguh banyak yang kufur. Jadi ini adalah ayat ini menunjukkan sifat manusia, Pak. Bahwa manusia itu kebanyakan setelah mendapat kekayaan berupa harta, banyak lupa bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan Allah. Sifatnya adalah sementara. Karena yang namanya sifat hidup di dunia ini adalah sementara dan selalu berubah-ubah. At-taghyir min halin ila halin, selalu berubah dari waktu ke waktu. Kadang kaya bisa miskin, kadang miskin bisa kaya, kadang-kadang bisa ditinggikan maqam seseorang itu, kadang-kadang bisa dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Nah, ini di dalam surat Al-Adiyat ayat 6 ini ada 4 kalimat taukid. Taukid itu artinya kalimat yang menguatkan bahwa lakanud itu adalah sungguh manusia itu kufur. Secara balaghahnya sifat manusia itu sempurna kufur dan ingkarnya kepada Allah. Namun sifat manusia yang kufur, yang ingkar itu manusia yang mana? Nah, ini yang dibahas di dalam surat Al-Adiyat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Wa innahu ala zalika lasyadid. Dan sesungguhnya ala zalika, kekufuran itu sungguh telah diakui oleh sifat manusia yang sebenarnya di dalam hati. Tidak diakui, Bapak. Apapun bentuk harta manusia itu, manusia tak pernah merasa puas, Bapak. Telah mendapatkan ya ini, ingin mendapatkannya itu. Diagih oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit minta tambah. Lah diberi oleh Allah lebih. Allah lupa kepada sang yang memberikan titipan. Tidak takkan pula yang magiah rezeki. Sesungguhnya Allah bisa mengambil, mendatangkan rezeki itu dan bisa pula mencabutnya kapanpun ia mau. Kok boleh bahkan tak padi pecah bala dalam perahu, kok boleh bahkan tak hati kanda Allah Ta'ala malaku. Tak bu? Tak bu? Apa? Apa? Itu sifat. Dan sifat yang lakanud ini cenderung bagi orang-orang yang tidak abdan, orang-orang yang tidak abdan syakura, hamba yang tidak berpandai bersyukur, yang jarang mendekatkan diri kepada Allah, yang terlatih imannya diasah di dalam kehidupannya. Jarang dia al-jama'atu minar rahmah al-firqatu minal azab, mencari rahmanya Allah dengan berkumpul-kumpul duduk sesama orang soleh dan soleha. Nah, itu yang membuat manusia lupa. Makanya wajar kata Allah dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina abadu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh, berbuat baik. Siapa lagi? Wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam keadaan benar.
Jadi tempat kita menerima kemasukan, saran dan nasihat itu adalah duduk bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau nampak kekurangan awak lupa kawan awak yang sama sepengajian awak yang mengingatkan, tak Pak? Tetapi kalau awak disibukkan maswulun fit dunya, disibukkan oleh dunia, tidak ada pernah bergaul dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kita hidup dengan kesendirian, sifat keangkuhan dan kesombongan setan dan iblis itu tumbuh dalam jiwa awak. Bahkan sifat sosial itu tumbuh pada diri kita. Kapan sifat rasa sosial, ingin rasa kedekatan dengan rasa kebutuhan kita selama manusia itu tumbuh? Kalau latang, angoknya lah mulai sasak, kulitnya lah kanduh, matanya lah kabur, selimunya lah tabudu, duduk lah munjuh, tu barunya tahu hakikat bahwa penting kita duduk bersama, saling mendekatan, saling membutuhkan interaksi sosial yang namanya zon politikon. Makhluk yang membutuhkan antara satu dengan sama lain, itu baru tertancap dalam hatinya. Lo baru sadar butuh anak cucu, butuh sanak saudara. Sebelumnya ndak, basi lengah saja. Kenapa? Karena dia telah menganggap harta itu bisa menyelimuti dia dengan kain-kapan. Padahal di dalam ayat ini dikatakan, apala ya'lamu iza bu'thiru ma fil kubur, iza bu'thiru ma fil kubur. Maka apakah kamu tidak mengetahui apa yang ditanamkan kamu di dalam kubur nanti? Setelah kamu ditanam di dalam kubur nanti, sesuatu yang berharga dalam kubur itu akan dikeluarkan. Tinggal kain kapan juga oleh Bapak. Makanya pepatah orang Minang menyebut, anak ayam ado 9, mati tie tinggal 8, hancur badan kalau ulah babalik kain kapan, tumbuh penyesalan kalau indah ado amalan. Kalau ada amalan, lah babalik kain kapan, lah nampak orang sekalian orang, nampak orang yang tidak ada mendoakan kita, nampak orang-orang tidak mau berdekatan, tidak ramai mengunjungi kita, tu baru terasa kita tidak, selama hidup di dunia kita tidak ada berdekatan kepedulian kepada orang lain. Itu baru terasa. Tumbuh penyesalan. Itu jawabannya dalam surat As-Sajdah ayat 12. Nah, semenjak kapan rasa kesombongan dan ketakaburan, rasa kufur itu dibentangkan oleh sejarah? Adalah kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 81, kisah si Qarun, Bapak. Qarun itu ada harta yang terpendam di dalam tanah, namanya harta karun, Bapak. Itu hakikatnya itu sifat kesombongan dengan harta karun itu dibendamkan di dalam tanah karena disinggung oleh ayat surat Al-Adiyat ayat 6 ini. Dia kufur yang sempurna kepada Allah. Setelah bergelimang harta, dia lupa kepada Allah. Kalau menurut sejarahnya, Qarun itu, Pak, beliau hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau pada zaman Nabi Musa itu diturunkan nama kitabnya, kitab apa, Pak? Taurat. Taurat itu adalah yang berisikan adalah aturan tauhid alun ada Islam, Pak. Aturan tauhid itu aturan yang menyembah Allah yang Maha Satu. Itu dulu. Jadi ketika kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, dikenal si Qarun itu adalah sesosok yang taat kepada Allah. Digelari beliau munawwir. Munawwir itu orang yang suaranya merdu apabila membaca kitab Taurat. Dulu Al-Quran, Pak, masa Nabi Musa adalah Taurat. Taurat itu kalau dibaca oleh Qarun, marin biang talinga orang je. Suaranya sama jokorinya pada zaman Nabi Musa, itu adalah Qarun dulu. Qarun itu adalah termasuk sepupuhnya Nabi Musa dan di dalam sejarah. Jadi Qarun itu meminta-minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, anakku banyak, hidupku melarat,
Aku sudah taat kepada Allah. Namun kehidupanku yang segini, bagaimana aku konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala sementara anakku tidak makan, tidak begini, tidak begitu, serba kekurangan. Bagaimana aku mukhatabah hatiku yang khusyuk kepada Allah? Tolonglah ya Musa. Bukankah aku yang sosok yang taat kepada Allah yang Maha Kuasa? Karena sering meminta dan meminta kepada Nabi Musa doakan sehingganya si Korun itu kaya. Bayangkan kekayaan Korun tubuh Pak, karena beratnya kemana ke sini dibawa emasnya, kuncinya saja, kunci rumahnya saja Bu Pak, gudangnya saja adalah terbuat dari emas. Segala peralatan, fasilitas, kunci-kunci, banyaknya kunci kamarnya Karun itu sudah terbuat dari emas, maka dibawalah dengan unta. Kuncinya saja, kunci rumahnya saja Bu Pak, rumahnya, gudangnya, hartanya terbuat dari emas. Sukseslah si Korun ketika itu Bu Pak. Dalam perdagangan, apapun yang beliau perdagangan, sukses ketika itu, sehingga kekayaan beliau di tanah Arab itu semakin berkembang. Ada rumah si Karun, tak ada orang tak tahu doh. Bergelimang emas dan permata, lembarinya emas, kuncinya saja emas, bayangkanlah. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh untuk berzakat, apa jawaban si Karun? Ini adalah hasil dari bisnisku, ini adalah hasil dari pencarianku. Sekali dua kali hanya sampai mudah itu tadanga adik Nabi Musa alaihissalam, sehingganya Korun dipanggil ketika itu dan telah berhadapan di depan umat Nabi Musa. Si Korun disida, namun ketika disida itu malah ketika itu beliau berkata, si Korun itu ketika ditanya, wahai Korun, kenapa engkau tidak mau memberikan harta engkau, zakat engkau yang kepada orang yang lemah, membantu orang yang lemah yang membutuhkan untuk kebutuhan hidup? Sudah datang saatnya berzakat, engkau tidak berzakat. Ya Musa, biasa lewat Nabi Bapak. Ya Musa, sekarang aku mendapatkan hartaku bukan siapa-siapa, tetapi dari hasil usaha dan bisnisku. Dari hasil usaha dan bisnisnya kecil Pak. Kemudian ada pula orang non hamil yang disewa Pak. Dituduhnya, wahai Musa, engkau mengaku sebagai nabi, ini adalah perbuatan engkau dari hasil zina orang yang hamil ini. Jangan engkau menjilat di depan orang umum. Kasih roh darah Nabi Musa, sungguh engkau menjadi orang yang kufur. Tabalaka la'anatullah. Terkutuk engkau wahai Musa, setelah mendapatkan harta, mata engkau menjadi gelap gulita, lupa sang pencipta. Terbenamlah engkau, aku doakan engkau, terbenamlah engkau. Semua harta engkau terbenam di dalam tanah, di dalam perut bumi. Maka tabanam Pak. Kalau Tuhan yang berkehendak, dalam surat Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun, bahwa sesungguhnya kata Allah, jadi maka jadilah. Allah jadikan ketika itu doanya Nabi Musa alaihissalam, terbenamlah di dalam surat tersebut Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Musa, bahwa si Korun tersebut dibenamkan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Maka oleh karena itu ketika itu apapun bentuk harta yang terpendam dan yang dibenamkan dinamakanlah harta karun. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita ibu-ibu, bapak. Jangan karena kita ulah pergi mencari usaha, datang waktu seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung itu dalam surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang yang menang di dunia dan di akhirat itu
adalah orang yang bertakwa yang akan dijanjikan surga oleh Allah. Orang yang mana hayya 'alal falah, memenuhi undangan Allah menuju kemenangan. Mari menuju kemenanganku, kata Allah, yang hakikatnya surgaku nantinya aku janjikan untukmu wahai hamba. Tunjukkan rasa syukurmu kepadaku abdan syakura. Namun hamba tuli dake masaji rumahnya, tetapi summum bukum yumpahum la yarji'un. Tuli bisu buta, mereka tidak kembali ke jalan Allah. Lama saya lalu diulah lalu bagaruh Jawi malanguh ayam bakukuk lar 30 jam 10 salimui ala batambu kiranya hari lah jam 10 tinggal sembahyang subuh ala bakukuk ayam ala balanguh jawi ala tinggal sembahyang subuh ala ledake bana kamu saji. Tapi kalau orang yang beriman sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. De ulalimi kalimi mencari lading jo pinjai matup jarum jo pinjai la 30 sembahyang maghrib. Dia mencari piti jai menjai tinggal sembahyang maghrib. Lah, ini adalah ujian bagi manusia. Oleh karena itu, jangan pernah mengundur-undur apabila Tuhan yang mengundang kita dan menyuruh kita di jalan Allah. Artinya penuhilah panggilan Allah terutama terlebih dahulu sebelum Allah betul-betul memanggil kita. Jadi artinya apa? Yang memberikan harta, yang memberikan apapun, jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah tambah. Ista'azana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, jikalau kamu bersyukur Allah tambah nikmatnya, dan jikalau kamu kufur azab Allah maha pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa syukur itu Pak Ustaz? Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang susah kehidupannya daripada kamu, dan jangan kamu lihat orang yang lebih kaya kepada kamu. Jadi kalau awak mencari orang lebih kaya kepada kita, kita akan mengumpat dan mencela. Ba adik rasa kiam bosa kita. Padahal Tuhan memberi itu ada hikmahnya supaya kita menjadi selalu hamba yang dekat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Karunya minta-minta kekayaan, setelah kekayaan malah kekayaan itu menjatuhkan dia, membuat dia lupa yang halal haram hantam saja. Nah, kadang-kadang kekayaan harta yang dikatakan dalam surat Al-Adiyat ayat 6-9 ini sering membuat manusia lupa. Karena mencari harta halal haram hantam saja. Asal dapat isi parut Sumatera Tengah ini, asal bahagia sehingga gelap gulita pandangan mata. Ini yang disindir ayat ini. Jadi untuk di dunia ini sifatnya adalah sementara. Ibu-ibu, bapak-bapak, sifatnya sementara. Andaikan kita tahu sementara sifatnya kehidupan ini, bahwa kita akan mati, bahwa kita akan pergi merantau di akhir finish kehidupan kita. Kapan kita meninggal kita tidak tahu. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut ke malah badan kan dilarikan. Oh, ambo sudah menggalai dulu. Tunggu ambo dulu, santalah mau solat. Kalaulah tiba di waktu malaikat marangguit nyawa, kalian akan tetap berpisah jasad dengan ruh. Nan kita pertahankan tak bisa lah hidup Pak. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, bersyukurlah. Agar kita bersyukur kepada Allah, maka lihatlah orang yang lebih susah kehidupannya daripada kita. Jangan mengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela, kerjanya mengumpulkan harta yang tak pernah bersyukur kepada Allah. Ciri orang yang tak pernah bersyukur, kerjanya pemikirannya harta.
Setelah itu nanti yang membunuhnya harta. Kenapa? Hilang hartanya. Bacaka anak je isteri karena harta. Inyo serok-serok, mata terbelalang, lidah terjulang, cerik gagang-gagang, awak tangan-tagang. Matinya tidak mengucapkan la ilaha illallah karena pikirannya harta. Tetapi kata Allah di garis bawahi dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtawi bima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya dicari, disuruh Tuhan mencari harta, tapi jangan lupa khairul laka minal ula, akhirat yang utama. Jangan lupa sedekah sebagai tabungan masjid kita, tabungan akhirat kita. Tikar masjid, bola lampu yang kita sedekahkan, itu bentuk kita syukur kepada Allah, mengenal, yaitu mengana supaya wujud kita, bahwa kita mengembalikan tabarat, tabungan akhirat kita untuk ingat kepada Allah. Bukti kita bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kesimpulan dari ayat surat Al-Adiyat 6 ayat 6 sampai 9 ini artinya cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Jangan kita hanyut cinta pada harta, mengenyampingkan cinta kepada Allah. Kemudian jikalau kamu ingin menumbuhkan rasa syukur, perhatikan orang yang susah kehidupannya, orang yang tidak punya tempat tinggal. Jangan kamu perhatikan orang yang kaya daripada kamu. Kalau kamu memperhatikan orang yang lebih kaya pada kamu, akan menimbulkan rasa iri dan dengki dan sombong takabur awak. Jadi sesungguhnya innal insana inna khalaqna biqadarin. Sesungguhnya rizki seseorang itu telah ada kadarnya ditentukan oleh Allah. Nan rasa kia waktu pak, bu, indak kalari ke orang. Nan rasa ki orang nak kalari ke awak. Tuhan telah menentukan rezeki kita. Untuk itu syukuri apa yang diberikan oleh Allah supaya rezeki itu semakin berkembang dan berkembang. Dunia ini semakin lapang. Awak dunia kau semakin sampai. Hidup awak semakin sampai karena awak tidak pernah bersyukur kepada Allah. Awak mupek merasa kurang taruh. Karena itu innal insana khuliqal halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keluh kesah, tidak pernah merasa syukur. Jadi rasa yang seperti itu diingatkan oleh Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Kok yo ingin bakambang dagangan rasa kiawa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah iman dan keimanan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, intisari ayat ini adalah agar kita bersyukur kepada Allah, mengana bahwa sesuatu yang kita diberikan oleh Allah berupa harta, jangan membuat kita lupa gelap gulita. Semua akan diambil oleh Allah, maka kembalikan pula di jalan Allah supaya dipertemukan dengan harta anak-anak kita dengan kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian Bu Pak. Kalau ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Dimaafkan Ibu. Dimaafkan Bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rapat, azab je sukun tanda mati. Ridho je maaf ambu pinta. Dengan assalamualaikum ambu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.